para pemirsa sekalian di rumah atau di mana pun berada. Senang menemui Anda kembali dengan saya, Dr. Yanto Marius, psikiater di Manado, dalam sesi Mental Innovating edisi ke-15. Hari ini edisi ke-15 ya, tiap minggu kita bikin satu edisi. Nah, topik hari ini adalah berupa gangguan psikosomatik. Kita sudah umum mendengarkan ini gangguan psikosomatik, tetapi umumnya masih kurang jelas. Nah, kita bahas bersama tentang gangguan psikosomatik. Psikosomatik berasal dari dua kata, psihe dan soma. Psihe adalah jiwa, psihe, ya, psycho sama ya. Jadi apa itu maksud jiwa? Perasaan dulu, pikiran, dan resultante perasaan pikiran berupa perilaku. Dan kemudian soma adalah suatu fisik tubuh kita. Tubuh kita yang mana? Seluruh tubuh kita namanya soma. Jadi gangguan psikosomatik ini adalah suatu kondisi kejiwaan. Yang utama adalah suatu kondisi kejiwaan dulu yang terganggu. Umumnya berupa cemas dan depresi, yang kemudian berwujud. Cemas dan depresi ini bukan hanya nampak cemas dan depresi, tapi berwujud dalam keluhan-keluhan sakit fisik. Keluhan-keluhan sakit fisik ya, gangguan fisik. Pasien psikosomatik umumnya tidak ke dokter jiwa lebih lanjut, tidak. Dia mungkin ke dukun dulu, para rohaniawan dulu, atau kalaupun dokter-dokter umum atau dokter non-psikiater, khususnya dokter penyakit dalam, dokter umum, dan dokter saraf, dan mungkin obgyn juga, obstetrik ginekologi ya. Gangguan psikosomatik di mana pikiran dan perasaan yang berulang-ulang khawatir secara berkelebihan, takut tanpa alasan yang jelas. Misalnya mendengarkan ada keluarga yang meninggal, ada tetangga yang meninggal atau sakit, mendengarkan bunyi sirene ambulans, ketakutan dia ya, sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan aktivitas mereka secara baik sehari-hari. Gangguan psikosomatik dapat mempengaruhi hampir seluruh sistem dari tubuh kita. Ya, saya kasih contoh ya, misalnya wanita hamil muda itu biasanya mengalami namanya muntah dalam kehamilan ya, namanya emesis gravidarum. Tapi kalau itu berlebihan, maka itu mempunyai arti kejiwaan bahwa ibu hamil muda itu tadi belum siap menjadi ibu. Wujudnya dia berlebihan, jadi namanya hiperemesis gravidarum. Seolah-olah bayi yang dikandungnya itu mau dikeluarkan dari mulutnya, tidak bisa keluar vagina aja, tapi karena mungkin dia belum siap, suaminya belum punya kerja, masih tinggal dengan menantu, sehingga waktu dia hamil dia akan mengalami hiperemesis gravidarum. Begitu juga abortus habitualis. Keguguran yang berulang kali itu pun juga. Kenapa harus besar berguguran terus kali? Karena semua persiapan untuk menjadi ibu itu belum lengkap. Yang lebih hebat itu bisa mempengaruhi pseudociesis. Pseudociesis dari obgyn ya, di mana namanya kehamilan palsu. Ibu yang tadinya sudah ingin anak dan belum punya, sudah sekian tahun menikah, terpaksa dalam ketegangan mental yang sangat, depresi dan cemas, dia mengalami pseudociesis. Kehamilan palsu, jadi dia tambah gemuk, badannya tambah, perutnya bisa buncit, buah dadanya bisa bertambah besar karena seperti akan memberi ASI, dan tes kehamilan dia positif. Jadi saudara-saudara bisa bayangkan, pengaruh kejiwaan bisa besar sampai tes kehamilan itu bisa positif. Padahal waktu diperiksa ternyata dia tidak punya anak dalamnya. Namanya pseudociesis. Yang lain-lain misalnya di bagian neurologi ya, di bagian penyakit dalam, cardiac neurosis. Orang yang selalu merasa parah penyakit jantung, padahal sebenarnya tidak, di pikirannya itu penyakit jantung. Penyakit jantung dokter sudah datang berkali-kali memeriksakan EKG dan lain sebagainya, ala-ala canggih, tidak apa-apa. Namanya cardiac neurosis. Ada juga namanya gastric neurosis. Artinya lambung, orang selalu penyakit
sakit ulu hati, banyak sendawa, banyak hikap, mau mual, muntah, itu adalah namanya gastric neurosis. Dan lain banyak bisa yang terjadi. Pada umumnya gangguan psikosomatik ini dapat mudah muncul pada orang-orang yang kerjanya kelebihan. Jadi dia mengalami kelelahan berat, namanya fatigue, kelelahan yang berat ya. Kedua, insomnia, kurang tidur yang kronis, yang sudah lama. Ketiga, sering sakit dan nyeri otot-otot, terutama otot punggung dan belakang. Dan orang yang mengalami hipertensi, sesak nafas dan sulit bernafas. Jadi kalau dia susah bernafas, rasa tercekik batang lehernya, rasa ada yang terprop di kerongkongannya. Sedangkan nafasnya baik, atau kita lihat saja, belum kita periksa, nafasnya teratur, tapi yang bersangkutan merasa susah bernafas. Sakit kepala dan migrain. Perutnya kembung, sering banyak angin dan kentut-kentut. Buang air tidak teratur. Juga pada alat genitalianya bisa mengalami disfungsi ereksi. Disfungsi ereksi itu kata lain dari impoten. Impoten pada laki-laki itu ketidakmampuan untuk penis untuk berfungsi baik. Sekarang dinamakan disfungsi ereksi. Dan pada wanita bila bisa mengalami anorgasmik, dan sanggup mencapai puncaknya ya, atau sakit ma, lambung dan lain sebagainya. Nah, ada juga kebalikannya ya. Jadi gangguan soma ini, jadi kalau dia itu ada gangguan, misalnya ada gangguan jantung, ada gangguan ma, ada kanker, dan itu gangguan soma dulu, gangguan tubuhnya dulu. Tapi ini bisa mencetuskan gangguan jiwa. Tapi ini tidak disebut sebagai gangguan psikosomatik. Ini hanya mencetuskan berapa dia reaksi cemas, reaksi depresi, reaksi penolakan. Kenapa? Karena dia mengalami kanker dulu, baru dia cemas. Dia dipecat dulu dari pekerjaannya, dipecat dari pekerjaannya, baru dia cemas. Itu psikosomatis ya. Jadi orang mempunyai penyakit-penyakit lain, misalnya patah tulang, ya, kesulitan dalam persalinan, kanker dan penyakit-penyakit lain yang pasang ring di jantung. Dia sudah dipasang ring, kemudian dia cemas, kemudian dia depresi. Nah, itu namanya gangguan cemas atau gangguan depresi, bukan gangguan psikosomatik. Nah, orangnya juga akan mudah tersinggung, mudah marah, dan merasa bosan dengan penyakit yang tak kunjung sembuh. Oleh karena dia sudah mengalami pindah-pindah dokter shopping namanya ya. Dokter shopping, obat macam-macam sudah macam berganggu dan tak kunjung sembuh. Jadi pasien itu sudah jadi sebal, merasa marah sama dirinya, mungkin merasa marah juga sama dokternya. Jadi sudah menghabiskan waktu, tenaga, uang, perasaan, dan lain sebagainya. Dengan berbagai pemeriksaan laboratorium, alat-alat medis yang canggih, segala macam pemeriksaan, dan memakan waktu, tenaga, biaya, dan yang paling penting menyakitkan perasaan. Hal ini, gangguan psikosomatis bisa mengganggu pekerjaan dan kuliah, serta pergaulan sosial. Dan bagaimana kita mengobati ini dia? Ya banyak. Kalau teman sejawat dokter yang pertama menangani dan menduga ada kelainan organik pada misalnya sakit ma, ya silakan memeriksakan dulu pemeriksaan dasar. Artinya pemeriksaan laboratorium barangkali atau pemeriksaan awal-awal. Tapi kalau para dokter sudah merasa bahwa di belakang ini ada bersembunyi ada satu gangguan jiwa, terutama cemas dan depresi, maka wajarlah teman sejawat mengirimkan ke yang lebih tahu, yaitu psikolog atau psikiatri. Jadi dalam psikiatri kita akan menggali apa sebabnya dia timbul cemas, apa sebabnya dia timbul depresi. Bukan memberi obat saja. Dia harus dirubah mindsetnya tentang penyakitnya. Kalau dia sakit mah atau merasa sakit jantung, kawan-kawan dari interna
barangkali memberikan obat mah saja, sejenis obat mah dan obat jantung. Tapi masalah ini bukan dari sini, dia bekerja lokal. Masalah ini dari atas. Kenapa dia bisa sakit mah? Karena mungkin dia banyak utang atau duitnya belum dikembalikan, dia lagi ribut sama istrinya atau anaknya, dengan suaminya. Ada masalah-masalah lain dengan di tempat kerja atau pergaulan sosial, dia diasingkan dan lain sebagainya. Jadi teman sejawat yang non psikiater yang menangani, tolong diperhatikan agar supaya pasien jangan berlarut-larut jauh dengan pemeriksaan Anda yang memakan banyak waktu, tenaga, biaya, perasaan, dan nanti bisa bosan, mereka tidak sembuh-sembuh. Dalam ilmu jiwa akan diberikan namanya CBT, Cognitive Behavior Therapy, atau RBT, Rational Emotion Behavior Therapy dari Albert Ellis. Cara ini saya tidak lanjut ya, karena ini akan memakan banyak waktu. Kemudian memberi bantuan pada itu, apa namanya, anti cemasnya, karena cemas dan depresi yang banyak, maka diberikanlah anti cemas dan anti depresi. Kemudian ini ditambahkan dengan psikoterapi. Psikoterapi itu menemukan what behind the symptoms, what the underlying conflicts, untuk mengetahui apa di bawah simptom ini penyebabnya. Nah, untuk mengetahui itu perlu waktu, perlu kepercayaan dari pasien terhadap kita, baru dia mau jujur. Kalau tidak, dia mengalami resistensi, kita juga kewalahan. Ada lagi jenis terapi namanya mindfulness treatment. Mindfulness itu seperti meditasi. Ini jarang kita lakukannya. Atau sejawat kalau ya merasa bahwa di dalam 1-2 sesi Anda tangani ada masalah kejiwaan, ya adalah bijak kalau apabila Anda mengirimkan ke psikolog atau ke psikiater. Sekarang prevensi. Prevensi menyadarkan bahwa bagaimana gangguan psikosomatik itu bisa terjadi. Jadi diterangkan dari mana, mungkin ada dia kurang senang sama seseorang, istrinya, suaminya, keluarganya, tetangganya, teman kerjanya, pergaulan sosialnya, dan lain sebagainya. Dalam 1001 macam. Keindahan dari psikiatri itu karena sebabnya 1001 macam. Penanganannya juga 1001 macam caranya. Dengan berbagai macam keluhan, latar belakang mulai fisik, mental, sosial, religius juga maksudnya, agama. Juga guna mencegah itu boleh berolahraga ringan, istirahat dan tidur yang cukup nyenyak, kurangi minum alkohol, jangan merokok dan sedikit kopi. Diet yang benar, jaga agar berat badan jangan meningkat atau menurun. Pergaulan sosial, kawan-kawan itu perlu kawan, tidak usah banyak kawan. 1-2 kawan yang saling yang mengerti keadaan Anda itu sudah baik. Jadi satu kawan yang mengerti betul-betul sebagai partner ya. Kawan itu berlain dengan partner. Kawan itu kita kawan itu. Dalam keadaan susah mungkin dia perhatian ala keadaannya aja. Tapi kalau keadaan susah dia tetap begitu, dia separtner. Partner hidup pasangan kita. Kita susah bersama, sukses bersama. Partner bulu tangkis, partner tenis. Jadi bangun dan bangkit kita selalu bersama. Dan terakhir itu agar dia juga perlu jangan berat badannya, pergaulan sosial, kurangi stres kecil yang tidak penting. Kali-kali kita ribut dengan sosial kecil, mungkin dengan teman kita atau dengan istri atau suami kita atau dengan orang lain karena sosial kecil. Nah, kesimpulan, gangguan psikosomatik adalah gangguan jiwa, terutama disebabkan oleh karena reaksi cemas dan depresi yang mengganggu hampir semua sistem tubuh. Jadi bukan gangguan mah dulu ya, gangguan jantung dulu baru terciptanya psikosomatis. Nah sekarang di penyakit dalam itu ada divisi subpsikosomatis, ada di seluruh Indonesia itu. Dulu zamannya saya jadi psikiater belum ada itu divisi psikosomatis. Tapi sekarang saya kira ada juga divisi psikosomatis. Kenapa? Karena divisi psikosomatis ada pada seluruh tubuh. Contoh lain misalnya yang psikosomatis ya. Misalnya hysterical blindness.
Orang yang buta karena gangguan histeria, hysterical deafness, orang yang tuli tidak bisa mendengar, padahal tuli baik, dia diperiksa tulinya baik. Orang yang bisu karena gangguan jiwa bisa, itu juga merupakan bagian dari psikosomatis. Psikoterapi untuk menemukan kausa penyebab daripada cemas dan depresi. Jadi kalau kita melakukan psikoterapi, kita akan menggali dalam kehidupan dari pasien dengan catatan pasiennya tentu mau kooperatif. Jadi terapi ini adalah terapi kausal. Kita berikan dulu obat supaya dia tidak emosional menggunakan lebih racun, baru kita berikan psikoterapi. Kalau teman sejauh yang lebih dahulu mengobati, pentingnya kesadaran bahwa menemukan sumber penyebabnya itu adalah kunci sukses kesembuhan. Jadi penyebabnya apa? Kalau Anda temukan itu kunci sukses kesembuhan. Kalau Anda bisa menangani dengan baik, maka Anda sudah bisa berhasil menyembuhkan itu. Tidak perlu dikirim ke psikiater. Sehingga tidak berlama-lama memberikan bantuan. Kawan-kawan ya pasti memberikan terapi simptomatis saja. Kalau Anda tidak menggali hidup berdarah secara psikoterapi, akan Anda memberikan terapi simptomatis. Penyakit bayar obat-obat mas saja. Padahal masalahnya di otak. Anda harus berikan anti cemas, anti depresi di otak supaya ini tidak kambuh. Pasien juga akan merasa bisa bosan, membuangkan waktu, tenaga, biaya, dan penderitaan, apalagi pasien-pasien dari jarak jauh. Pada saat wawancara pertama kali ya, kawan-kawan dokter, pada saat wawancara pertama kali, maka kawan-kawan sudah bisa menyentuh. Coba tanyakan, adakah masalah kejiwaan dalam diri pasien Anda? Anda langsung bisa nama, ada yang jujur langsung, ya ada masalah. Dengan dirinya sendiri barangkali, cita-cita, keinginan tidak capai, keluarganya atau dan lain dengan temannya dan lain sebagainya ya. Jadi kalau ada saudara itu, maka jangan lama-lama ditangani. Tapi kalau memang dia suka ditangani, ya silakan ditangani aja. Ya saya dapatkan psikosomatis umumnya sudah dokter shopping. Dokter shopping itu sudah berganti-ganti dokter, macam-macam obat. Jadi kalau datang sama saya banyak MRI, USG, laboratorium, macam-macam alat. Ya saya lihat ini psikosomatis ini. Sudah, tidak usah sementara disimpan dulu, ikuti saya saja. Ya demikianlah kesimpulan dan saran saya terhadap edisi kali ini, gangguan psikosomatis. Terima kasih atas perhatian para pemirsa dalam edisi ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih.